Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, I'm a course kembali membahas ujian KSM tingkat kabupaten kota untuk MTS IPA. Kali ini kita akan membahas soal tahun 2021. Oke, untuk fisika ya, kita akan membahas fisika. Itu dimulai dari nomor 21. Nah, bagi teman-teman yang ingin file soalnya ya, itu bisa join aja ke grup Telegram, linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, kita mulai dari soal nomor 21. Sebuah toko online penjual perlengkapan haji dan umrah menawarkan kain ihram dengan memberikan informasi sebagai berikut. 1. Panjang per lembar 2,5 meter. 2. Bahan 100% katun kapas. 3. Massa per lembar 0,5 kg. Harga satuan Rp300.000. Berdasarkan informasi tersebut, besaran pokok fisika ditunjukkan oleh nomor. Jadi yang ditanyakan ke kita ini sebenarnya terkait besaran pokok. Ya, ingat ada 7 besaran pokok ya. Ada 7 besaran pokok dalam fisika. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya, besaran pokok dalam fisika itu yang pertama ada massa, ya, kemudian ada waktu, ada panjang, kemudian ada suhu, ya, kemudian ada kuat arus, ya, kuat arus, kemudian ada jumlah zat, gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Yang terakhir ada intensitas cahaya, intensitas cahaya. Ya. Jadi di sini kita cuma lihat besaran pokoknya aja, ada panjang nomor 1, kemudian ada massa nomor 3. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke? Simple. Nomor 22. Pada Quran surah ke-15 ayat ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Dalam konsep pengukuran, jadi surat Quran di sini cuman untuk memberikan kita informasi tentang ukuran gitu ya, tentang sesuatu ada ukurannya. Nah, jadi konsep fisika yang dibahas di sini adalah tentang konsep pengukuran ya, konsep pengukuran. Nah, dikenal istilah besaran dan satuan. Nah, yang ditanyakan ke kita adalah besaran berikut yang memiliki satuan yang sama. Jadi kita harus tahu satuan dari besaran-besaran. Yang pertama A, gerak. Gerak ini bukan besaran ya. Ini gerak itu bukan besaran. Besaran gerak itu ada jarak, posisi, kecepatan dan sebagainya. Tapi gerak itu bukan besaran. Jadi nggak ada satuannya. Jadi udah pasti salah yang A. Ya, cuman kalau kita mau bilang gaya ada satuannya yaitu Newton gitu ya. Jadi usaha dan daya, usaha ini satuan ini kita buat ke sini aja ya. Usaha itu satuannya joule, sementara daya itu satuannya watt. Jadi nggak sama ya. Jadi salah juga. Yang ketiga energi itu juga satuannya joule, sama dengan usaha. Kalau power ini bahasa lain dari daya ya. Power ini bahasa lain dari daya, jadi watt juga. Jadi nggak sama, satuannya nggak sama, jadi salah juga. Ya, kemudian sisa jawaban D, berarti jawaban D ada di ini paling atas ya. Jawaban D ada di paling atas. Yang D ini adalah momentum dan impuls. Nah, momentum dan impuls ini besaran yang setara, satuannya sama. Ya, satuannya adalah kilogram meter per second. Impuls juga satuannya kilogram meter per second, atau satuan impuls itu Newton second ya. Jadi momentum dan impuls itu besaran yang setara. Oke. Nah, nanti besaran yang setara ini sering ditanya teman-teman ya. Jadi besaran yang setara itu momentum, impuls, kemudian usaha dan energi. Ya, ini besaran yang setara. Kemudian ada modulus Young dan tekanan. Modulus Young, tekanan, dan satu lagi tegangan. Nah, ini besaran yang setara ya. Jadi besaran yang setara itu ada momentum dan impuls, ada usaha dan energi,
Itu setara mereka. Kemudian modulus Young dan tekanan, atau modulus Young dengan tegangan, atau tekanan dengan tegangan, ini bertiga ya, tiga-tiganya satuannya sama gitu ya. Kemudian ya gitu ya, besaran yang setara. Oke, kita lanjutkan soal nomor 23 ya. Jadi masih gampang tadi, dua soal. Soal nomor 23 ini agak lumayan, analisis grafik namanya. Salah satu rukun haji yaitu melaksanakan tawaf ifadah. Berikut grafik hubungan kecepatan terhadap waktu salah seorang jamaah haji yang sedang melaksanakan satu kali putaran tawaf yang belum sempurna. Oke, di sini kita diberikan dua gambar ya. Yang pertama gambar grafik, yang kedua adalah gambar Ka'bah ya. Nah, di sini kalau kita diberikan grafik teman-teman ya, itu harus perhatikan dulu grafiknya variabelnya apa terhadap apa. Di sini jelas sekali grafiknya itu V dalam meter per second ya. Meter per second itu berarti pasti kecepatan. Kemudian T second ini pasti waktu. Jadi grafiknya ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi garis yang ada di sini nantinya adalah garis yang menunjukkan kecepatan terhadap waktu orang yang lagi tawaf gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Dari A ke B ya, dari posisi grafik A ke B ya, garisnya naik. Ya, artinya naik apa? Kecepatannya naik. Gitu ya. Jadi kita buat dulu dari A ke B itu kecepatan bertambah. Kemudian dari B ke C kecepatan tetap karena lurus gitu ya. C ke D kecepatan bertambah lagi. Gitu ya. Ini sementara kita analisisnya cukup segini dulu ya. Kemudian A, B, C, dan D ini apa sih? Kita lihat gambar Ka'bah. A, B, C, dan D ini ternyata posisinya ya. A itu ada di Hajar Aswad gitu ya. Teman-teman bisa jelas lihat ya. A ini ada di Hajar Aswad. Kemudian B-nya di rukun atau pojok Iraki gitu ya. C di pojok Syrian, dan D rukun Yamani gitu ya. Jadi ada posisinya. Oke, kita langsung saja ke pernyataannya ya. Berdasarkan grafik dan gambar di atas, maka 1. Percepatan jamaah dari rukun Iraki ke rukun Syrian adalah 0. Kita lihat Iraki ke Syrian itu dari B ke C gitu ya. Dari B ke C ini Iraki ke Syrian. B ke C itu kita lihat di grafik kecepatan tetap. Nah, kecepatan tetap itu artinya apa? Percepatan 0. Ingat ya teman-teman, ada yang namanya GLB dan GLBB. Kalau GLB ini kecepatan tetap. Begitu kecepatannya tetap ya, itu artinya percepatannya nggak ada, yaitu sama dengan 0. Jadi nomor 1 betul ya. Dari B ke C atau dari rukun Iraki ke rukun Syrian itu benda bergerak dengan kecepatan tetap atau percepatannya 0. Oke, nomor 2 jarak tempuh linear. Linear itu artinya lurus, jarak tempuh lurus. Satu kali putaran tawafnya lebih dari 144 meter. Satu kali tawaf ya. Jadi jarak ini kan S ya teman-teman ya. Jarak ini S, kita bisa cari ya. Kalau diketahuinya grafik ya, kita nggak perlu pakai rumus. Kalau diketahui grafik kita cari dari luas daerah di bawah grafik atau kurva. Jadi teman-teman, untuk membuktikan nomor 2 ini benar atau salah, kita harus mencari luas daerah di bawah grafik. Nah, kita lihat luas daerah di bawah grafik. Grafiknya kan tadi ada 3 ya. A ke B, B ke C, dan C ke D. Jadi kita lihat dulu grafik A ke B. A ke B itu kalau kita garis, kita buat warna merah ya. A ke B itu di bawahnya itu bentuknya segitiga. Ya, jadi untuk mencari S, luas grafik AB. AB itu dia segitiga. Segitiga itu rumusnya setengah kali alas. Alas segitiganya 4 gitu ya. Tinggi segitiganya 6. Setengah kali alas kali tinggi. Hasilnya berapa? Setengah kali 4 itu 2. 2 kali 6 12 gitu ya. Ditambah luas di bawah grafik BC.
gitu ya. Luas di bawah grafik BC kita buat aja warna biru gitu ya. Kita buat warna biru. Nah, di sini luas grafik BC. Itu bentuknya persegi, berarti ditambahin persegi panjang kali lebar. Panjangnya dari 4 ke 20. 4 ke 20 itu berarti 16 dikali tingginya 6. Gitu ya. 16 kali 6 berapa? 6 kali 6 36, 6 simpan 3 6 tambah 3 9. Gitu ya. Berarti 96. 96. Gitu ya. Oke, selanjutnya ditambah lagi CD ya. Luas CD. CD itu bentuknya apa? Kita buat di sini warna lain lagi, warna merah lah. Jadi CD itu kalau kita lihat garisnya di bawah kurva CD itu bentuknya trapesium ya. Atau kalau teman-teman lupa rumus luas trapesium, boleh bagi dua ya. Boleh bagi dua, yang atasnya itu kita bawa warna kuning, yang atasnya ini segitiga, yang bawahnya ini persegi. Ya, jadi luas CD itu luas segitiga tambah luas persegi, karena di bawah kurvanya itu panjang gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi kita buat luas CD itu pertama luas segitiga dulu. Setengah kali alas, alasnya 20 ke 24. 20 ke 24 itu 4 berarti. Setengah kali alas kali tinggi. Tingginya itu yang segitiga itu cuman dari 6 ke 10 ya. Dari 6 ke 10 berarti 4 juga. Ya, ditambah persegi yang bawah, persegi panjang yang bawah. 4 dikali berapa tuh? Panjang kali lebar. Lebarnya 6 juga ya. Panjang kali lebar. Oke. Hasilnya 8 ditambah 24. Nah, ini berapa nih kalau kita totalin ya teman-teman? Ya. 12 tambah 8 itu pas 20 ya. 20 tambah 96 tambah 24. 20 tambah 24 itu 44 tambah 96 ya. 4 dengan 9 ini jadi 13. 4 dengan 6 itu 10 ya, berarti 40 ya. Gitu ya teman-teman ya. 96 tambah 44 kok jadi ragu nih. 0 simpan 1 3 14 ya. Ya udah betul 140 ya teman-teman ya. Jadi di sini sengaja dijebak kita sedikit. Harusnya 140, di sini katanya 144. Berarti jawaban nomor 2 salah ya. Nomor 2 ini salah. Oke, nomor 3 percepatan jamaah dari rukun Hajar Aswad atau garis hijau. Ya, di sini ada garis hijau teman-teman di Ka'bahnya ya. Hajar Aswad itu ada di posisi A. Percepatan jamaah dari Hajar Aswad ke rukun Iraki adalah konstan. Nah, dari Hajar Aswad ke rukun Iraki itu dari A ke B, teman-teman. Nah, ingat dari A ke B tadi, kecepatan bertambah. Ya, kecepatan bertambah ini artinya benda punya percepatan. Ya, jadi dari A ke B itu dia berlaku GLBB, teman-teman. Nah, jadi GLBB ini berlaku dari A ke B dan dari C ke D. Ya. Jadi di sini percepatan jamaah itu konstan, itu betul teman-teman ya. Di nomor 3 juga betul. Nomor 4 gerakan tawaf dari rukun Syrian ke rukun Yamani dikategorikan dalam gerak lurus berubah beraturan ya. Dari tawaf ke dari mana tadi? Dari gerakan tawaf dari Syrian ke Yamani. Syrian ke Yamani ini dari C ke D ya. Sama ya teman-teman ya. C ke T itu juga GLBB ya. GLBB. Berarti nomor 4 berubah beraturan. Ya. Bentar, ini ada jawaban ya nih kalau 4 betul. 1 3 4 harusnya. Oh, bentar. Kecepatannya bertambah. Oh, oke. Di sini agak dijebak sedikit kita teman-teman. Ya. Agak dijebak nih. Ya, makna jebaknya gini. Grafiknya memang diberikan grafik kecepatan terhadap waktu. Ya, secara grafik ya. Kalau secara grafik kita lihat AB dan CD itu betul GLBB karena kecepatannya berubah. Tetapi nyatanya ya kita harus mengakui bahwa GLBB itu kepanjangannya adalah gerak lurus berubah beraturan. Sementara aslinya
orang yang tawaf itu bukan gerak lurus tapi gerak melingkar, ya kan? Gerak melingkar. Ya, jadi nomor 4 ini salah ya, harusnya dia gerak melingkar ya. Cuman ya, ketika kita menganalisis grafik, kita tetap betul analisis kita ya, kecepatannya tetap, percepatannya konstan dan seterusnya itu udah betul. Jadi nggak ada yang salah di situ. Oke, paham ya teman-teman ya. Tapi kalau ditanya jenis geraknya nggak cocok GLBB, harusnya GMBB. Ya, harusnya GMBB ya, bukan GLBB. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya 1 dan 3 berarti B. Oke, selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 24. Jarak antara kota Makkah dan Madinah adalah 450 km. Dari Makkah berangkat rombongan jamaah yang akan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW menggunakan bis dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Pada saat bersamaan dari Madinah, rombongan yang akan melaksanakan ibadah umroh berangkat dengan menaiki bis yang bergerak dengan kecepatan 100 km per jam menuju Mekah. Kedua rombongan tersebut akan bertemu pada tempat mana ya? Oke, kita gambar lah ya. Jadi antara Mekah dan Madinah gitu ya. Ini Makkah, ini Madinah gitu ya. Jaraknya adalah 450 km. Ada bis yang berangkat dari Mekah itu mana tadi ya? Makkah berangkat dari 40. Kok 40? 80 km per jam. Gitu kan? Kemudian yang berangkat dari Madinah bisnya kecepatannya 100 km per jam. Yang ditanyakan itu bertemunya di mana? Nah, secara logika ya, yang dari Madinah lebih cepat ya kan? Maka ketemunya ini kira-kira menurut teman-teman di tengah ya, agak ke kiri atau agak ke kanan. Kalau kecepatan bus dari Madinah lebih cepat. Ya. Ya tentu nggak mungkin di tengah kan? Ketemunya itu mungkin agak ke kiri, ya kan gitu, agak ke kiri, nggak pas di tengah. Artinya apa? Jarak kalau di tengah-tengah itu kan berarti jaraknya 450 bagi 2. 450 bagi 2 itu berarti kan di kiri 225, di kanan 225 kan gitu ya. Nah, ini karena ketemunya agak ke kiri, berarti jaraknya itu pasti lebih kecil dari 225 dari Mekah. Gitu ya. Atau lebih besar dari 225 dari Madinah. Gitu ya, paham teman-teman ya? Jadi jaraknya pasti lebih kecil 200 dari 225 dari Mekah. Maka jawaban A ini mungkin. Ya, bukan berarti betul ya, mungkin. 350 itu udah lebih dari 250 dari Mekah, itu nggak mungkin. Jawaban B udah pasti nggak mungkin. Jawaban C 200 dari Madinah. Nah, ini lebih kecil dari 225. Itu juga nggak mungkin. Ya, karena harusnya lebih besar dari 225 dari Madinah. Kemudian jawaban D 250 dari Madinah. Ya, ini juga mungkin. Ya, 250 dari Madinah ini juga mungkin. Ya, karena lebih besar dari 250. Tetapi kalau begini kita tinggal A dan D gitu. Jadi kalau teman-teman mau tebak, silahkan tebak antara A dan D. Gitu ya. Cuman di sini kita tetap akan cari gitu ya. Cuman walaupun kita udah tahu ini kemungkinan besar jawabannya yang mana, kita tetap cari aja. Ini caranya adalah 450 ya. Ini ya oke. Jarak totalnya itu adalah 450. Itu sama dengan kecepatan benda jadi rumusnya ini kan sebenarnya teman-teman rumusnya adalah S sama dengan V kali T gitu ya. Jadi V kali T. V kali T-nya itu V-nya adalah 80 tambah 100 dikali T. Gitu ya. Berarti T sama dengan 450 dibagi 180 ya. Ini nolnya kita coret aja. Nolnya kita coret jadi 45 bagi 18. 45 bagi 18 ini sama-sama bisa bagi 3 gitu ya. Berarti 15 per 6 gitu kan. 15 per 6 sama-sama bisa bagi 3 lagi, berarti 5 per 2 ya, 5 per 2 jam
atau 2,5 jam. Ini adalah waktu bertemunya. Kalau kita mau cari jaraknya, berarti tinggal S V kali T lagi. Tapi kita misalnya mau cari jarak dari apa nih? Dari Mekah ya, karena jawabannya 150 dari Mekah atau 250 dari Madinah. Kita bisa cari, misalnya kita mau cari jarak dari Mekah. Berarti S sama dengan V yang dari Mekah 80 kali 5/2 ya, karena V kali T-nya 5/2 tadi. 80 bagi 2 itu 40, jadi tinggal 40 kali 5. 4 kali 5 itu 20, jadi 200 ya. Jadi jawabannya harusnya 200 km dari Mekah ya. Kalau 200 km dari Mekah gitu ya. Ini Makkah 200 km ketemunya, berarti sisa sebelah dari Madinah adalah 250. Gitu kan? Berarti jawaban yang cocok adalah yang D. Gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan soal nomor 25. Perhatikan jamaah haji saat melempar jumrah yang menghasilkan lintasan batu yang berbentuk parabola. Jadi di sini orang lempar jumrah itu dalam bentuk lintasan parabola. Jadi konsep yang dibahas di sini sebenarnya adalah gerak parabola. Nah, berdasarkan lintasan batu di atas, maka 1. Kecepatan vertikal batu di titik B adalah 0. 2. Energi potensial terbesar berada di titik B. 3. Untuk menempuh jarak terjauh besar sudut alfa 45. 4. Waktu tempuh dari A ke B, A menuju B sama dengan B menuju C. Nah, di sini konsep semua yang ditanya. Jadi teman-teman yang udah belajar gerak parabola insya Allah bisa jawab ya. Tapi kalau yang belum tuntas belajar mungkin ini akan kesulitan. Jadi di sini semuanya itu terkait konsep. 1 ini benar teman-teman. Kecepatan vertikal batu di titik B 0. Nah, lihat teman-teman, B ini adalah titik puncak namanya. Teman-teman ingat aja kalau konsep itu ya, teman-teman harus ingat ya. Puncak ya. Ketika di puncak itu kecepatan V ya. V ini kecepatan ya. Kecepatan arah vertikal. Vertikal ini artinya arah ke atas teman-teman. Ke atas. Itu sama dengan 0. Jadi di B benda itu nggak naik lagi. Benda itu cuma maju. Ya, jadi di puncak itu kecepatan arah ke atas atau arah vertikal itu 0. Itu satu betul. Yang kedua, energi potensial terbesar di B itu juga betul. Ya, ingat teman-teman, energi potensial itu rumusnya M kali G kali H. Nah, di B benda di puncak. Ya kan tadi kan? Namanya puncak ini adalah titik paling tinggi kan? Nah, jadi titik paling tinggi. Artinya paling tinggi itu berarti H-nya maksimum. Ya, H-nya maksimum atau H-nya paling besar. Berarti energi potensialnya juga maksimum atau terbesar. Jadi 2 betul. Nomor 3 ini waktu untuk menempuh terjauh besar sudut alfa 45 itu betul ya. Jadi ini ada hitung-hitungannya teman-teman ya. Cuman untuk SMP atau MTS itu teman-teman nggak belajar harusnya. Ya, cuma ingat konsep aja. Tapi kalau untuk SMA atau MA nantinya teman-teman akan dibuktikan jarak terjauh itu kalau sudutnya 45. Jadi teman-teman misalnya teman-teman main game Angry Bird misalnya. Ketika sudut tembakannya itu 45 derajat, sudut kemiringannya 45 derajat itu tembakannya itu akan mengenai titik paling jauh. Tapi kalau sudutnya makin besar misalnya dia nanti akan deket gitu ya dan seterusnya. Jadi ada jarak tertentu. Tapi kalau sudutnya 45 ini udah paling jauh tembakannya gitu ya. Nomor 4, waktu tempuh dari A menuju B sama dengan B menuju C. Nah, ini juga betul. Jadi dari A ke B dengan B ke C itu waktunya sama teman-teman. Jadi waktu naik dengan waktu turun itu sama. Jadi kalau naiknya 2 second, turunnya juga 2 second. Gitu ya. Jadi di sini jawabannya yang D, semua pernyataan benar. Oke? Gitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 26. Pesawat terbang sedang mengangkut jamaah haji menggunakan aftur untuk menaikkan kecepatannya dari 60 km per jam menjadi 260 km per jam pada saat lepas landas. Usaha pesawat terbang untuk mencapai kecepatan 660 km per jam saat setelah lepas landas adalah. Oke, jadi ada 2 kondisi ya teman-teman ya. Kita gambar peta aja. Dari
kecepatan 60 km per jam ke kecepatan berapa tuh? 260 km per jam. Ya, di sini setelah 260 km per jam dia lepas landas katanya. Lepas landas. Ya, setelah lepas landas dia tentu terbang ya gitu ya. Cuman kita tetap buat di bawah aja ya biar gampang kita gambar. Jadi usaha pesawat terbang untuk mencapai kecepatan 660 sampai saat setelah lepas landas. Jadi setelah lepas landas dia udah di udara, lebih gampang untuk menambah kecepatan gitu ya. Jadi di atas ini kecepatannya jadi 660 km per jam ya. Ini sangat cepat ya pesawat. Nah, usahanya gimana? Ya, yang A sama dengan usaha saat lepas landas. Yang B 2 kali lipat usaha lepas landas, yang C 4 kali lipat usaha lepas landas, yang D 6 kali lipat usaha lepas landas. Jadi yang kita perlu lihat di sini sebenarnya pertama selisihnya ya. Mengangkut jemaah haji menggunakan afton untuk menaikkan kecepatannya dari 60 menjadi 60 pada saat lepas landas. Oke. Di sini kita lihat dari 60 ke 260. Ini selisihnya adalah 200. Oh, bentar. Di sini jebakan, teman-teman. Ya. Jadi usaha itu rumusnya gini, teman-teman. Ini kita pakai namanya teorema usaha energi ya. Oke, jadi teorema usaha energi rumusnya di sini kaitkannya ke energi kinetik. Rumusnya adalah setengah kali M kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat gitu ya. Jadi kita nggak boleh langsung di sini mencari selisih kecepatan. Ya, karena kita harus kuadratkan dulu di sini. Oke, kita lihat ya. 60 ke 260 ya. Jadi kalau kita isi angkanya, kita udah abaikan aja nih setengah M karena kita pesawatnya sama ya. Di sini cuman kecepatannya aja yang berubah. Berarti keadaan pertama itu 260 kuadrat kurang 60 kuadrat gitu ya. Kemudian keadaan kedua nanti 660 kurang 260 gitu, teman-teman. Oke, jadi ini kita harus selesaikan angkanya ya. 260 kuadrat kurang 60 kuadrat ya. Jadi di sini 260 itu 67600 dikurang 6 kuadrat itu 3600 ya. Jadi hasilnya adalah berapa nih kalau kita kurang nih? 64.000 ya, teman-teman ya. 64.000. Kemudian yang selanjutnya angkanya adalah V2-nya itu 660 kuadrat dikurang 2600 gitu ya. 660 kuadrat itu 435.600 dikurang kok nolnya banyak kali nih. Sorry. Jadi 260 kuadrat ya. Itu 67600 tadi ya. Berarti hasilnya adalah 368000 gitu ya. Jadi sekarang kita bandingkan nih 368000 banding dengan 64000. Ini kita coret nolnya 3. 368 bagi 64 itu sekitar 5,75 gitu ya. Nah, ini bisa kita genapkan menjadi 6. Jadi jawabannya adalah 6 kali lipat. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh melihat selisihnya. Kalau kita cuma lihat selisih 60 ke 260 itu 200. 260 menjadi 660 ini adalah 400. Kalau kita lihat begini 400 bagi 200 dapatnya cuma 2. Jadi jawabannya B. Nah, ini salah teman-teman. Karena usaha itu bergantung ke energi kinetik. Tapi energi kinetik itu rumusnya kecepatannya kuadrat gitu. Kita nggak boleh cuma lihat begini. Kita harus tetap gunakan rumus gitu ya teman-teman. Oke. Konsepnya di sini adalah usaha energi ya. Jadi teman-teman belajar dulu nanti teorema usaha energi. Oke, nomor 27. Perhatikan lampu hias yang dipasang dengan kawat penggantung pada langit-langit atap masjid seperti gambar berikut. Di sini ada lampu digantung gitu ya. Di sini ada T, T-nya di sini tentu T-nya adalah tegangan tali ya teman-teman ya. Ini adalah
Kita buat warna hitam aja lah ya. T-nya adalah gaya tegangan tali gitu ya. W-nya adalah gaya berat. Di sini M-nya massa. Gitu ya. Kita lihat apa yang ditanyakan. Jika massa lampu hias M dan massa kawat penggantung M, maka gaya yang dilakukan oleh langit-langit atap masjid agar tidak runtuh dan membuat lampu jatuh adalah, dalam kurung, arah gaya berlawanan arah dengan gaya berat sistem lampu. Oke, jadi yang di sini unik ya, yang ditanyakan adalah gaya yang dilakukan oleh langit-langit. Artinya gaya tahan atap. Jadi kalau kita buat di sini atap misalnya. Atap ini kan ditarik oleh tali ya, tali penggantung lampu. Nah, tali ini sendiri teman-teman ya, dia menahan yang pertama berat lampu. Ya. Kemudian dia juga menahan berat tali. Gitu, karena dalam soal tadi berat kawat penggantung itu juga, jadi ada berat kawat. Nah, berat itu rumus W M kali G, M kali G ya, kemudian M kali G. Jadi M besar ini yang pertama adalah massa lampu, M kecil ini adalah massa kawat penggantung. Jadi kawat itu langit-langit atau atap itu dia harus mampu menahan berat lampu ditambah berat kawat ya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Nah, nomor 28 teman-teman, bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Nah, jadi saya tidak begitu pandai bahasa Arab, jadi silahkan teman-teman jawab sendiri gitu ya, atau tanyakan ke gurunya yang pandai bahasa Arab ini soalnya. Nanti silahkan diskusi di kolom komentar bagi yang tahu jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 29. Ini silahkan di screenshot bagi teman-teman yang ingin membahasnya. Oke, nomor 29 gitu ya. Di sini ada gambar palu ya, ada seseorang ingin ngetok paku ya, menggunakan palu. Di sini ada papan kayu tebalnya 6 cm ya. Paku dengan panjang 8 cm ya akan ditancapkan pada sebuah papan kayu yang memiliki ketebalan 6 cm. Jadi 6 cm tebal papan kayu, 8 cm itu panjang pakunya. Menggunakan palu bermassa 0,5 kg, palu dilepaskan dari ketinggian 50 cm tepat di bagian atas ujung paku tanpa gaya tambahan dari tangan. Jika gaya tahan rata-rata papan kayu 400 Newton dan percepatan gravitasi 10, maka 1. Paku akan menembus bagian bawah papan kayu jika dipalu sebanyak 10 kali. 2. Satu kali pukulan membuat paku menancap ke papan kayu sedalam 0,652 cm. 3. Paku akan menancap seluruhnya ke dalam papan kayu jika dipalu sebanyak 13 kali. 4. Pada saat paku dipalu sebanyak 3 kali, paku menancap ke papan kayu sedalam 1, oke. Ini konsep yang kita gunakan adalah usaha energi juga teman-teman. Ya, konsep teorema usaha energi tadi. Tapi di sini kita gunakan energi potensial karena berkaitan dengan ketinggian. Kalau tadi berkaitan dengan kecepatan itu energi kinetik, tapi sekarang berkaitannya ke ketinggian, berarti kita pakainya energi potensial. Oke. Jadi usaha sama dengan perubahan energi potensial. Jadi rumus jadinya adalah F kali S sama dengan M kali G kali H. Nah, yang pertama kita cari adalah S-nya ya. S ini adalah seberapa jauh kedalaman ya. Kedalaman masuk pakunya. Jadi seberapa dalam paku bisa masuk kalau palunya dijatuhkan sekali dari ketinggian tadi 50 cm ya. Jadi F-nya kita masukkan gaya tahan kayu 400 Newton. S-nya kita mau cari, M-nya massa paku 0,5, gravitasi 10, hanya 50 cm. Ingat 50 cm ini kita harus ubah teman-teman ke meter ya. 50 cm dapatnya 0,5 meter. Jadi diganti 0,5. Gitu ya.
Kemudian nolnya kita coret dengan 10. 5 kali 5 itu harusnya 25, tetapi karena ada koma 2,5 S berarti 2,5 bagi 400. Ya, ini berarti berapa nih kalau kita bagi teman-teman? Ya hasilnya kita 0,00625 meter ya teman-teman ya. Ini satuannya dalam SI jadi meter. Kalau kita ubah ke sentimeter itu geser 2. Ya, jadi 0,625 cm ya. Berarti jawaban yang benar ya sejauh ini 2 betul. Ya, jawaban nomor 2 betul. Nah, untuk menembus bagian bawah papan itu berarti harus sampai 6 cm kan? Nah, berarti ini satu kali pukulan, satu kali pukul. Kalau ada 10 kali pukulan berarti jadi dikali 10 kan? Hasilnya adalah 6,25 cm. Nah, ini udah bisa menembus. Ya, udah bisa menembus papan ya. Jadi nomor 1 juga betul. Nah, kalau nomor 3, paku akan menancap seluruhnya ke dalam papan jika dipalu sebanyak 13. Kalau seluruhnya ke dalam papan berarti harus sampai 13 cm kan gitu kan? Apa bukan? 8 cm karena panjang paku tadi 8 cm. Berarti kita kali dulu, kita cek ya. Untuk cek nomor 3 ini 0,625 dikali dengan 13 itu hasilnya sampai 8 enggak ya? Ya, jadi 0,625 kita kali 13 itu sekitar jawabannya 8,125 ya. Ini saya pakai kalkulator ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lomba ya harusnya cari manual ya, tentu bisa. Cuman ini kita biar cepat pakai kalkulator. Nah, karena 8,125 ini lebih besar dari 8 cm berarti dia betul karena dia bisa 8 cm itu panjang paku tadi. Nomor 4, pada saat dipalu sebanyak 3 kali paku menancap ke papan kayu sedalam 1,9. Nah, ini berarti dikali 3 aja. 0,625 dikali 3. Ya, 0,625 kita kali 3 itu hasilnya 1,875 ya. Jadi nomor 4 salah. Berarti jawabannya yang A. Gitu ya teman-teman. Jadi kita cuma cukup cari sekali aja, sisanya kita tinggal logika aja berapa kali dia tembus gitu. Nah, nomor 30, perhatikan grafik pertambahan gaya delta F terhadap perubahan panjang pegas berikut. Nah, di sini ada grafik gaya terhadap pertambahan pegas. Yang ditanyakan berdasarkan gambar tersebut, garis AB pada grafik merupakan daerah hukum Hooke. Garis BC merupakan batas deformasi elastis. Garis CE merupakan daerah deformasi plastis. CE ya. Tegangan maksimum di titik C, D, dan E masing-masing adalah titik tekuk dan titik patah. Nah, ini juga konsep aja teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu ada yang namanya grafik elastisitas seperti ini. Ya, jadi di sini teman-teman harus pernah melihat grafiknya. Jadi di sini biar cepat daripada saya gambarkan ulang, kita cari aja di internet ya grafiknya. Jadi nama grafiknya itu grafik elastisitas bahan ya. Kita cari grafik yang lengkap aja, jadi kita nggak perlu ini aja lah ya. Jadi kita copy aja lah ya biar teman-teman bisa langsung membandingkan dengan soal tadi. Aduh, ini lupa saya kopinya kemana ini. Udah, kita lihat aja di sini. Jadi ada A, B, C itu batas hukum Hooke, batas elastis titik tekuk ya. Jadi nanti teman-teman lihat aja di Google ya. Nama grafiknya adalah grafik elastisitas bahan ya, titik. Jadi kita lihat langsung lah. Set gini. Oh, atau gini aja. Bentar ya. Ini harusnya tampilan layar pisah. Nah, ini dia.
satu lagi tadi Google. Nah, ini dia ya. Nah, jadi kita langsung lihat aja garis AB pada grafik merupakan daerah hukum Hooke ya. Jadi betul, nomor 1 betul. Nomor 2, garis BC merupakan batas deformasi plastis ya. Jadi BC ini masih deformasi plastis ya. Itu di atas B ya, di atas B itu udah daerah deformasi plastis ya, tapi bukan batas ya. Bukan batas. Batas itu ada di B. Ya, jadi nomor 2 salah. Garis CE merupakan daerah deformasi plastis ya. CE itu deformasi plastis ya. Jadi deformasi plastis itu harusnya mulai dari kalau di gambar kita ya, ini ABC-nya itu nggak sama kita ya. Jadi deformasi plastis itu dimulai saat dia mulai menekuk ya. Jadi kalau kita di sini itu di sini nih. Oh, bentar, sorry. Kita mulainya dari CE, udah betul ya. CE ini adalah plastis. Ya, jadi betul, 3 betul. Nah, titik C itu titik tekuk, titik patah, D titik patah, dan E. Ya, itu betul ya. Jadi nanti teman-teman lihat lagi grafiknya. Berarti ini kita tutup aja. Ya, gini. Oke, teman-teman, jadi titik C itu titik tekuk, titik D titik patah. Nah, ini harusnya ada E ya, ada E lagi. Oke, jadi titik C titik tekuk, D titik patah, dan nah ini dia salah ya, titik C itu titik tekuk, D titik patah. Ya, kalau E tadi titik apa namanya? Titik paling, bukan yang ini tadi. Oh ya, E harusnya titik patah ya. Jadi ini salah nih, nomor 4 salah, harusnya yang E titik patah. D titik tekuk kalau kita ya, D titik tekuk, E titik patah gitu ya. Berarti jawabannya 1 dan 3. Oke, jawabannya 1 dan 3. Oke, soal nomor 31 ini soal bahasa Inggris gitu ya. Read the following statement. Jadi baca pernyataan berikut. Nomor 1, the greater the frequency of the vibration, the smaller the period. Jadi katanya di sini makin besar frekuensi, makin kecil periode ya. Jadi makin, ini artinya ya, makin besar frekuensi, makin kecil periode. Makin kecil periode. Nah, ini betul gitu ya. Karena frekuensi itu berbanding terbalik dengan periode rumusnya. Nomor 2, a vibration frequency of 15 Hz means that there are 50 vibrations in 1 second. Nah, jadi kata dia sebuah getaran, atau kita nggak usah tulis lagi ya, kelamaan. Nah, sebuah getaran yang memiliki frekuensinya 50 Hz, kata dia ini artinya ada 50 getaran dalam 1 second. Nah, ini betul juga. Ya, 1 betul, 2 betul tadi. Jadi 50 Hz itu artinya 50 kali getar dalam 1 sekon. Itu makna 50 Hz gitu ya. Nomor 3, if a spring makes 100 vibration in 0.5 minutes, the field of the vibration period is 0.3 seconds ya. Jadi jika sebuah pegas melakukan 100 getaran dalam setengah menit ya, nilai dari periodenya 0,3 second katanya. Rumusnya adalah T periode sama dengan T per N gitu ya. T-nya waktu, 0,5 menit itu artinya 30 second. Dibagi N, N itu jumlah getarannya 100. 30 bagi 100 itu 0,3. Jadi betul juga nomor 3. Nomor 4, wave are vibration that propagate and are accompanied with their energy and matter. Jadi kata dia, gelombang merupakan getaran yang propagate ini
merambat ya, and are accompanied with energy and matter. Jadi gelombang ini merupakan getaran yang merambat ya, dan disertai dengan energi ya dan materi ya. Jadi ini belum tentu benar ya, nomor 4 ini belum tentu benar, karena getaran itu dia memang memindahkan energi, tapi dia tidak memindahkan zat perantara, tidak memindahkan materi ya. Jadi belum tentu benar, memang nggak benar ya. Jadi getaran itu dia memindahkan energi, tapi dia tidak memindahkan materi medium gitu ya. Jadi yang benar itu 1, 2, 3 aja. Nomor 32. Akibat cuaca yang sangat panas di kota Madinah sekitar bulan Juli, air Zam-Zam bersuhu 10 derajat Celcius yang disediakan di tandon air di sekitar Masjid Nabawi mengalami pemuaian. Hal ini berarti, nah konsepnya pemuaian ya. Pemuaian ini artinya pertambahan ukuran ya atau volume ya saat dipanaskan. Jadi yang bertambah itu cuma volume, tetapi masanya tetap ya, masanya tetap. Jadi misalnya rel kereta api karena panas dia makin panjang gitu ya. Itu makin panjang, volumenya bertambah ya, panjangnya bertambah. Tapi masanya tetap gitu ya. Jadi satu benar, volume bertambah betul, massa jenis berkurang betul. Karena massa jenis itu rumusnya Rho ya, rumusnya Rho sama dengan massa per volume. Ya, karena rumusnya begini, massa tetap tapi volumenya nambah ya, karena pembaginya atau V-nya nambah, maka Rho-nya jadi berkurang gitu ya. Massa jenis air bertambah, salah. Jadi 1, 2, 3 jawabannya A. Oke, nomor 33. Di sini kita ada beberapa material, ada kayu, aluminium, dan kaca. Terus diketahui data kalor jenis. Ada kayu, aluminium, kaca. Ini kalor jenisnya yang paling besar kayu, yang paling kecil besi. Nah, di sini konsepnya kalor jenis ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Ya, jadi kalau kayu 1700 artinya kayu butuh panas atau energi kalor 1700 joule untuk naikkan suhu kayu 1 derajat ya. Kalau dia 1 kilo ya. Oke, dengan mempertimbangkan nilai kalor jenis pada tabel atas, panitia pembangunan masjid memilih atap masjid berbahan baku kayu. Karena apa? Ya, jadi karena kayu kalor jenisnya besar, ini artinya kayu lama panas. Jadi ketika kena sinar matahari, kayu lama panasnya karena dia butuh panas yang lebih banyak untuk naikkan suhu. Kalau kita pakai atap besi, kena panas sedikit langsung naik suhunya. Jadi dia cepat panas ya. Jadi artinya kalor jenis besar ini dia lama panas. Lama panas ini maknanya adalah lama atau lambat. Lambat naik suhunya. Jadi jawaban yang jelas benar adalah yang A gitu ya. Nah, nomor 34 ini bahasa Inggris lagi, tapi gambarnya di halaman selanjutnya. Kita baca dulu. Look at the picture of a light bulb circuit connected to a DC voltage source. Jadi lihat gambar bola lampu yang dihubungkan ke sumber tegangan DC atau arus arah ya. DC itu artinya arus arah. Then read the statement as follow. Jadi DC ini adalah arus searah. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, begini. Jadi di sini ada A, B, C, D, E, F ya. Ada 6 bola lampu ya. Oke, kita lihat 6 bola lampu. Kita lihat pernyataannya satu persatu. Bola lampu C lebih terang dari E dan F. Kita lihat si C ya dibandingkan dengan E dan F. Katanya C ini lebih terang. Betul nggak? Ya. Kalau kita lihat secara gambar ini benar.
C lebih terang dari E dan F. Kenapa? Karena nantinya arus listrik di C itu akan terbagi ke dalam E dan F. Artinya si C ini memiliki arus yang lebih besar, ya, lebih besar daripada E dan F. Jadi si C pasti lebih terang daripada E dan F. Satu benar. Dua, bola lampu A lebih terang, brightest itu artinya bukan. Bulb A is the brightest bulb in the circuit. Jadi katanya bola lampu A ini yang paling terang di dalam sirkuit, ya, dalam rangkaian ini. Nah, ini juga benar. Karena arus dari si A nanti kemudian terbagi ke cabang BD dan ke cabang C gitu ya. Jadi dua juga benar. Ya, karena ibaratnya si A ini dia berada di rangkaian utama. Si A ini berada di rangkaian utama. Jadi dia pertama yang mendapatkan arus. Dan dia mendapatkan arus total tuh. Jadi dia paling terang tuh ya. Kemudian nomor 3, bola lampu C yang kedua is the second brightest bulb in the circuit. Jadi bola lampu C ini adalah yang kedua terang di dalam rangkaian. Kalau tadi yang pertama terang si A, yang kedua yang lebih terang kedua itu adalah si C. Ini juga benar. Karena kalau dibandingkan dengan B dan D ya, kalau B dan D mereka ini sama terang, tapi nggak seterang si C tadi. Gitu ya. Oke. Nomor 4, bola lampu B dan E, B dan D, dan E dan F have the same brightness. Nah, di sini kita harus cerna dulu kalimatnya. Kalau B dan D, betul mereka sama terang. E dan F juga mereka sama terang. Gitu ya. Cuman apa maksud kalimat ini gini? B dan D sama terang, E dan F sama terang, tapi B dan D dan E dan F itu nggak sama terangnya. Atau dia bilang semuanya sama terang. Ya, kalau B, D, E, dan F sama terang semua itu salah. Tapi kalau B dan D sama terang, E dan F sama terang itu betul. Cuman mereka nggak sama terang berempat nih, ya. Jadi di sini 4 betul ya, karena dia bilang nih bola lampu B dan D dan ya. Jadi teman-teman lihat komanya ya, lihat komanya ya. Saya hapus lagi coretan saya. Nah, bola lampu B dan D, koma, dan bola lampu E dan F memiliki keterangan yang sama. Ini benar. Tapi dia nggak bilang bahwa B, D, E, dan F ini empat-empatnya sama terang. Nggak gitu bahasanya. Bahasanya cuma bilang B dan D sama terang, E dan F sama terang. Tapi mereka nggak sama terang ke empat-empatnya gitu ya. Sama terang antara pasangan mereka aja. Jadi jawabannya adalah all of the above. Jadi semuanya benar yang ada di atas tuh. Oke gitu ya. Nah di sini teman-teman ada berapa soal lagi nih ya? Kita lihat. Oh udah habis. Oh iya, ada 5 soal lagi ya. Oh 6 soal lagi. Jadi saya kerjakan dulu sampai soal nomor 35 gitu ya. Nomor 35, Ahmad sedang menguji 2 buah trafo dan mendapatkan data sebagai berikut. Jadi ada trafo X dan Y, tegangan primer, tegangan sekunder ya, V primer, V sekunder, lilitan primer, IN itu lilitan, I itu arus ya, arus sekunder. Berdasarkan data tersebut, spesifikasi trafo yang benar adalah trafo X merupakan step down. Nah, oke. Jadi ada step up, ada step down ya. Jadi kalau namanya step up itu untuk naikkan tegangan. Kalau step down tentu kebalikannya untuk turunkan V. Ya, jadi kita lihatnya dari primer ke sekunder. Dari primer ke sekunder, si X itu turun V-nya. Ya kan 220 ke 110 ini turun. Kalau si Z itu 110 ke 440 itu naik. Jadi si X itu dia down. Ya, down, yang ini up. Jadi si X merupakan trafo step down, ini betul. Si Z step down salah. Si X step up salah, si Z merupakan step up. Ini betul. Jadi jawaban yang mungkin sekarang adalah antara A dan D. Oke? Nah, sekarang kita tinggal cari. Kata dia si A itu N sekundernya 200, I primernya 1,5. Ya, jadi kita harus cari nilai N-nya. Rumusnya adalah VP per
Vs sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP gitu ya. Jadi antara V dengan N itu temenan ya, tapi dengan I mereka terbalik, musuhan mereka. Ya, jadi kalau VP per VS, NP per NS, I-nya malah terbalik, IS per IP gitu ya. Jadi kita cari N dulu lah misalnya. Kita untuk trafo X kita cari N dulu. Berarti VP-nya 220, VS-nya 110, NP-nya 400, NS-nya kita cari. Gitu ya. Ini tinggal coret-coret aja lah. Coret-coret, nolnya dicoret, 22 dengan 11 itu 2. Berarti kita kali silang NS sama dengan 400 bagi 2. Dapatnya 200. Nah, ini ada benarnya ya. Oke, satu lagi kita harus cari karena udah benar. Kalau salah kita nggak perlu cari lagi. Kita cari yang hubungannya ke I sekarang. Hubungannya ke I boleh dari N, boleh dari V, terserah lah ya. Jadi kita buat dari V aja, 220 per 110 tadi. IS-nya adalah 4 diketahui. IP-nya kita mau cari sekarang. IP. Ya, ini sama kayak tadi kita coret hasilnya 2, berarti IP sama dengan 4 bagi 2 ya. Hasilnya tentu 2, berarti 1,5 ini salah, maka kita nggak perlu cari lagi, jawabannya pasti D. Ya, teman-teman silahkan cari sendiri, harus dapat yang D gitu ya. Oke, begitu. Nah, di sini mulai 36, 37, 38, 39 dan 40 ya. Ini adalah soal essay ya, atau isian singkat. Jadi teman-teman silahkan jadikan ini sebagai latihan. Nanti boleh diskusikan di grup Telegram ya, linknya ada di bawah. Silahkan join grup Telegram, nanti kita diskusikan di situ. Kita bahas soalnya di situlah, insyaallah. Jadi silahkan di screenshot, lalu nanti bisa bahas dengan gurunya. Ada satu soal bahasa Arab malah ini ya, di nomor 38. Oke, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.